Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azali Salsabila, NIM 667230107. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan impor pangan yang terjadi di Indonesia. Nah, jumlah penduduk Indonesia cenderung terus meningkat setiap tahunnya, di mana tingkat pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia tergolong tinggi. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022 itu terus meningkat hingga mencapai 275 juta jiwa. Bisa dilihat dari gambar yang sebelah sini. Kemudian Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat jumlah penduduk Indonesia itu sekarang mencapai 288 juta jiwa hingga 31 Desember 2025. Sementara lahan untuk ketersediaan pangan bukannya bertambah tapi semakin berkurang karena berubah menjadi infrastruktur non-pertanian seperti perumahan atau pemukiman penduduk. Nah, hal itu yang menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan berimbas pada penurunan ketersediaan pangan. Oke, next. Oke, selanjutnya fakta menunjukkan bahwa negara agraris tidak menjamin suatu negara memiliki indeks ketahanan pangan yang tinggi. Seperti dilihat bisa di data ini, bahwa menurut Global Food Safety Initiative, Singapura itu menjadi negara dengan indeks ketahanan pangan terkuat yang ada di Asia Tenggara, di mana Singapura mencatat poin sebesar 73,1 poin di tahun 2022. Sementara itu Indonesia menempati peringkat keempat dengan skor 60,2 atau peringkat 63 dari 113 negara. Nah, ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2022 itu dinilai rendah dibandingkan rata-rata global yang indeksnya berada pada poin 62,2. Oke, next. Nah, kemudian beras adalah makanan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Tapi pas jumlah penduduk semakin meningkat, maka konsumsi beras juga akan meningkat juga. Nah, tingkat ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras cukup tinggi, yang mana ini menimbulkan masalah jika terjadi kelangkaan. Nah, impor beras itu menjadi salah satu solusi untuk menjaga ketersediaan beras di Indonesia. Nah, impor pangan diartikan sebagai usaha memasukkan pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan juga ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Nah, impor beras juga dilakukan oleh Indonesia untuk menunjukkan jumlah ketersediaan beras tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan nasional. Hal ini tuh diperkuat dengan dari pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, di mana ini berkaitan dengan pangan, yang menyebutkan untuk impor beras sebagai berikut. Bila penyediaan pangan dalam negeri tidak mampu dipenuhi dengan produksi, maka dilakukan kebijakan impor pangan sesuai dengan kebutuhan. Oke, next. Oke, berikutnya ini ada beberapa alasan kenapa impor pangan itu dibutuhkan Indonesia. Yang pertama, tingginya ancaman dari alam yang sulit dihindari. Seperti perubahan iklim tuh sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan karena berimbas pada pola tanam, periode tanam, dan juga kualitas dan hasil tanaman pangan. Nah, kemudian Lembaga Penelitian Padi Filipina ngejelasin kalau kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius itu berdampak pada penyusutan panen padi sebanyak 10%. Nah, perubahan iklim juga berpengaruh terhadap peningkatan harga pangan di pasar yang memerosotkan daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, ada jumlah lahan pertanian yang semakin berkurang tiap tahunnya, di mana perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan bisnis, industri, dan juga perumahan dan lain-lainnya, itu sangat berpengaruh terhadap pangan di Indonesia, di mana menurut Badan Pertahanan Nasional selaku badan yang bertugas dalam penetapan dan juga penyusunan kebijakan di bidang pertahanan, dia bilang kalau pada tahun 2021, lahan pertanian Indonesia itu mengalami penurunan sebesar 287.000 hektar selama 7 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga, ada implementasi penerapan teknologi baru di sektor pertanian. Itu masih belum optimal di Indonesia, di mana pengimplementasian teknologi dalam menunjang hasil produksi pertanian dinilai belum optimal. Seperti dikutip dari menurut Profesor Dr. Ir Stualer Simarmata, dia bilang bahwasannya kedaulatan pangan yang ingin dicapai Indonesia di tahun 2045 itu membutuhkan percepatan transformasi sektor pertanian yang awalnya berbasis sumber daya alam menuju inovasi. Kemudian, Prof. Tualar juga ngejelasin bahwa petani di Indonesia itu harus memiliki pola pikir yang modern dan digital. Nah, hal ini berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menunjang produktivitas pertanian sehingga petani Indonesia tidak perlu bekerja sangat keras dengan seluruh tenaganya di sawah. Oke, next.
Nah, di sini saya akan membahas terkait beberapa kebijakan impor pangan di Indonesia yang diatur utamanya ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan diperbarui melalui Permendag Nomor 18 Tahun 2025 yang mengendalikan impor komoditas pertanian atau peternakan seperti beras, gula, jagung, dan lain-lain. Nah, di mana itu juga untuk stabilisasi harga dan perlindungan petani. Regulasi utamanya dan turunannya diantaranya ada yang pertama, itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana ini tuh mengatur bahwa impor dilakukan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri tanpa merugikan petani. Kemudian yang kedua, ada Permendag Nomor 18 Tahun 2025, ini yang baru, di mana ini tuh mengatur tentang komoditas spesifik, contoh kayak hewan atau produk hewan seperti beras, gula, jagung, bawang putih, kemudian ada tata cara impor oleh BUMN dan juga pelaku usaha. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, di mana di sini tuh jelasin kalau terkait dengan standar keamanan pangan impor. Kemudian ada juga beberapa kebijakan pengendalian impor, yang diantaranya ada pembatasan kuota dan juga larangan impor pada komoditas tertentu seperti beras ataupun gula. Ini untuk meningkatkan produksi domestik. Oke, next. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait studi kasus yang terjadi di Indonesia, di mana pada Maret tahun 2023, pemerintah Indonesia melalui Badan Pangan Nasional itu menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras hingga akhir tahun. Di mana kebijakan ini diambil meskipun saat itu Indonesia tuh sedang memasuki masa panen raya padi. Nah, kenapa keputusan ini diambil? Karena muncul adanya cadangan beras pemerintah dinilai rendah, sementara harga beras di pasar terus meningkat dan ada ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Tahap awalnya di mana sebanyak 500.000 ton itu diminta segera didatangkan untuk memperkuat stok nasional. Kemudian pemerintah juga mencari pasokan dari beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan juga Myanmar. Beras impor masuk melalui pelabuhan besar seperti Tanjung Priok dan juga disimpan di gudang Bulog sebelum disalurkan ke berbagai daerah. Tapi ini juga menuai dampak di mana di sisi konsumen, impor itu membantu menahan kenaikan harga beras sehingga masyarakat itu masih bisa beli beras dengan harga yang normal dan juga terjangkau. Selain itu, stok beras juga untuk program bantuan sosial dan operasi pasar juga menjadi lebih aman. Tapi di sisi lain juga banyak petani yang kritik kebijakan ini karena impor itu dilakukan saat musim panen ketika petani sedang menjual hasil sawahnya. Nah, mereka tuh ngerasa khawatir gitu karena harga gabah takutnya turun karena pasar dipenuhi beras dari luar negeri. Oke, next di sini akan menjelaskan studi kasus di luar negeri gitu, diantaranya di Mesir. Jadi Mesir ini adalah negara yang sangat bergantung pada impor gandum karena produksi dalam negerinya tuh nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Gandum digunakan untuk membuat roti, makanan pokok masyarakat Mesir. Selama ini Mesir itu banyak mengimpor gandum dari Rusia dan juga Ukraina. Tapi pada tahun 2022, perang Rusia dan juga Ukraina itu mengganggu pasokan gandum dunia. Harga gandum naik dan pengiriman terhambat. Nah, hal ini bikin Mesir tuh kesulitan mendapatkan stok gandum dengan harga murah. Kemudian pemerintah mencari pemasok baru dari negara lain seperti India dan juga Perancis. Nah, untuk menjaga kebutuhan rakyatnya, pemerintah itu menambah cadangan pangan dan tetap memberikan subsidi roti. Kasus ini menunjukkan kalau impor pangan itu penting untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya gitu. Tapi ketergantungan berlebihan pada negara lain dapat menimbulkan resiko saat terjadinya krisis global seperti yang dialami oleh Mesir karena ketergantungan pada Ukraina. Tadi adalah presentasi dari impor pangan yang terjadi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.